Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 4 materi utama berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu komponen darah, yang kedua mengenai organ peredaran darah, yang ketiga mengenai sistem peredaran darah, dan yang keempat mengenai kelainan pada sistem peredaran darah. Kita langsung ke materi pertama mengenai komponen darah. Jadi darah ini merupakan cairan yang berada di dalam tubuh manusia yang biasanya identik dengan cairan yang berwarna merah. Jadi darah pada manusia ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, berfungsi mengedarkan nutrisi atau sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga sebagai alat atau sistem kekebalan tubuh pada manusia. Berdasarkan strukturnya, darah ini terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu 55% plasma atau cairan darah dan 45% sel-sel darah. Pada plasma darah sendiri, dia ini 91,5% dari plasma darah terdiri dari air, dan 8,5%-nya merupakan gabungan dari beberapa zat pelarut seperti protein, ion, serta sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Sementara sel darah terbagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Jadi eritrosit ini dia memiliki ciri yaitu strukturnya dikonkaf atau berbentuk cekung tanpa memiliki inti sel. Dan dia memiliki zat yang disebut dengan hemoglobin, di mana hemoglobin ini memiliki kemampuan khusus yaitu dapat mengikat oksigen atau O2, sehingga fungsi utama dari eritrosit yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengangkut sari-sari makanan. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, di mana leukosit ini terbagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama yaitu leukosit bergranula atau granulosit. Dia ini terbagi menjadi 3, ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Di mana eosinofil ini berperan dalam memakan atau menyerang cacing-cacing parasit yang masuk ke dalam tubuh. Sementara basofil dia erat kaitannya dengan pertahanan tubuh terhadap alergi, dan begitu pula dengan neutrofil. Sementara untuk leukosit tidak bergranula atau agranulosit, dia terbagi menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit. Di mana limfosit dia berfungsi membentuk antibodi terhadap bakteri dan juga virus, sementara monosit berfungsi sebagai fagosit atau pemakan sel-sel yang sudah mati yang berada di dalam tubuh. Selanjutnya kita lanjut kepada organ yang menyusun sistem peredaran darah pada manusia. Jadi organ yang menyusun sistem peredaran darah ini terbagi menjadi 2 organ utama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di mana jantung ini merupakan sebuah organ yang terdapat di dalam tubuh manusia yang strukturnya itu terdiri dari 4 ruangan dan 2 katup. 4 ruangan di sini yaitu terdiri dari 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau bilik, dan terdiri dari 2 katup yaitu katup bicuspidalis dan katup tricuspidalis. Di mana fungsi utama dari jantung ini yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara organ kedua yaitu pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terbagi menjadi 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sementara kapiler ini merupakan pembuluh darah yang berukuran mikro atau berukuran sangat kecil, yang berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke dalam organ-organ tubuh pada manusia. Baik, kita masuk kepada sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tipe tertutup, di mana darah yang mengalir di dalam tubuh manusia selalu berada di dalam pembuluh darah.
Dilihat dari cara peredaran darahnya, sistem peredaran darah pada tubuh manusia terbagi menjadi dua peredaran darah, yaitu peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar dan peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah sistemik, di mana pada sistem peredaran darah sistemik mula-mulanya darah yang berada di jantung, tepatnya di bagian bilik kiri, akan dipompa ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah yang berada di seluruh tubuh tadi disalurkan kembali ke jantung hingga masuk ke bagian serambi kanan. Selanjutnya, darah akan bersiklus lagi, yaitu melewati bilik kanan pada jantung dan dialirkan menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung di bagian serambi kiri. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Di sini kami membahas 3 kelainan yang sering ditemui pada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu anemia, leukemia, dan hemofilia. Anemia merupakan penyakit di mana terjadi defisiensi atau kekurangan sel darah merah pada tubuh. Penyakit anemia ini dapat menyebabkan beberapa efek pada tubuh manusia, seperti mudah lelah dikarenakan kurangnya asupan oksigen karena rendahnya sel darah merah yang terdapat di dalam tubuh si penderita anemia tersebut. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia ini merupakan penyakit di mana terjadi kanker darah, di mana terjadi pertumbuhan sel darah merah yang tidak terkontrol di dalam tubuh, sehingga menyebabkan jumlah sel darah di dalam tubuh itu terlalu banyak. Yang ini akan menyebabkan kelainan pada penderitanya. Dan yang terakhir adalah hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit yang biasa diderita oleh seseorang yang memiliki kelainan genetik, alias hemofilia ini merupakan penyakit yang diturunkan dari orang tua. Di mana hemofilia ini sendiri merupakan suatu penyakit di mana seseorang penderitanya akan mengalami kelainan berupa darahnya sulit untuk membeku apabila terjadi luka. Oleh karena itu, seorang penderita hemofilia apabila dia mengalami luka yang menyebabkan keluarnya darah, dia ini akan mengalami yang namanya pendarahan yang cukup lama, atau pendarahannya itu akan berlangsung lama dan sulit untuk dihentikan. Jadi sampai sini saja pembahasan dari kelompok kami mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.